Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak mister semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak mister yang mister banggakan, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4B. Sudah masuk ke tema B ya, yaitu selalu berhemat energi. Subtema satunya tentang sumber energi, yang mana pada muatan ilmu pengetahuan alam ini yang akan kita bahas, yaitu pada mata pelajaran IPA-nya ya, terkait dengan sumber energi. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Baik anak-anak mister, untuk selanjutnya adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang sumber energi, yang kedua yaitu matahari sebagai sumber energi, dan yang ketiga adalah energi gerak dari angin dan air. Ini materi yang akan kita pelajari. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian sumber energi. Peserta didik dapat menuliskan manfaat sinar matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran. Kemudian peserta didik dapat mengetahui profesi yang bergantung pada angin serta dampak buruk angin. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah tentang sumber energi. Nah, apa ini maksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, usaha atau kerja yang dilakukan itu yaitu bersumber dari energi. Kalau tidak ada energi, maka tidak ada usaha atau kerja yang bisa dilakukan. Maka dari itu energi adalah merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau energi. Adapun macam-macam energi di sini banyak ya. Yang pertama adalah energi panas, yang mana dimiliki dari benda yang menghasilkan panas, seperti matahari dan api. Itu merupakan contoh energi panas. Ya, jadi matahari memiliki energi panas karena sifatnya panas ya. Kemudian ada energi bunyi. Apa energi bunyi? Energi yang ditimbulkan dari benda yang menghasilkan bunyi, seperti alat musik. Ya, itu merupakan energi bunyi. Kemudian energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Ya, bahan makanan dan bahan bakar minyak contohnya. Itu merupakan energi kimia. Kemudian energi cahaya, energi yang dihasilkan dari benda-benda ya yang dapat memancarkan cahaya seperti lampu. Kemudian energi listrik, yaitu energi yang dimiliki benda yang dialiri arus listrik seperti peralatan listrik, ya, blender, rice cooker, televisi dan lain sebagainya. Itu merupakan energi listrik. Kemudian energi gerak. Nah, energi gerak ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak seperti kincir angin. Itu merupakan ya macam-macam energi yang ada di kehidupan kita. Oke, di sini Mister akan tampilkan nih. Yang pertama adalah energi panas yang bersumber dari matahari. Jadi matahari ini memiliki dua energi, baik energi panas ataupun energi cahaya. Karena ya matahari memiliki energi cahaya yang menerangi bumi, ya seperti itu. Juga memiliki energi panas, ya energi yang merupakan sumber energi juga yang tidak ada habisnya, ya seperti itu. Kemudian ini adalah energi bunyi tadi. Apa energi bunyi itu? Energi yang dihasilkan dari alat yang menghasilkan bunyi. Kemudian ya ini energi apa? Energi cahaya. Contohnya seperti ya lampu merupakan energi cahaya karena memancarkan cahaya. Kemudian ini energi bunyi atau energi listrik juga sama, yaitu energi yang diperoleh dari ya benda yang dialiri listrik. Baik anak mister, selanjutnya adalah sumber energi. Nah, adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi, sumber energi ini adalah merupakan sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi, sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Apa saja misalnya contoh sumber energi? Contoh sumber energi ya diantaranya adalah yang pertama matahari merupakan contoh sumber energi. Energi apa matahari?
yaitu energi panas dan energi cahaya. Kemudian aliran air dan angin, minyak bumi, batu bara dan gas, baterai dan makanan itu merupakan sumber energi. Adalah sesuatu yang merupakan atau yang bisa menghasilkan energi. Seperti makanan, ya badan kita memiliki tenaga itu karena ada makanan yang kita makan itu. Makanya makanan adalah merupakan sumber energi. Oke, di sini bisa contohkan ya. Yang pertama tadi tuh, contoh sumber energi yang paling nyata sekali adalah matahari. Jadi matahari merupakan sumber energi yang harus kita syukuri yang Allah ciptakan untuk manusia. Kalau tidak ada matahari, ya bisa-bisa ya suhu di bumi akan ya kedinginan. Makanya ya matahari merupakan salah satu sumber energi, baik energi panas ataupun energi cahaya. Kemudian yang kedua adalah makanan tuh. Makanan merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah matahari sebagai sumber energi. Nah, matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersifat kekal. Selain matahari, air dan angin pun termasuk sumber energi yang bersifat kekal. Ya sama, matahari dan angin merupakan sumber energi juga ya. Nah, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Tuh, ya fungsinya sangat bermanfaat sekali di bumi. Berikut beberapa peran energi matahari bagi kehidupan. Nih, peran atau manfaat matahari ya. Satu, panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan suhu bumi. Kemudian cahaya matahari menerangi bumi. Tuh, kalau tidak ada matahari, maka bumi akan gelap seperti terjadinya malam. Itu ketika bumi tidak tersinari oleh matahari. Kemudian panas matahari dibutuhkan untuk proses terjadinya hujan. Kemudian cahaya matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah ya proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Itu diperlukan adalah cahaya matahari. Kemudian panas matahari berguna untuk proses pengeringan seperti menjemur pakaian, kemudian menjemur padi, yaitu merupakan manfaat ya sinar matahari. Di sini bisa contohkan, tampilkan tuh. Contoh ya manfaat sinar matahari untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk membuat makannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Oke, baik, selanjutnya mister. Energi gerak dan angin dan air. Ya, energi gerak dari angin dan air. Oke. Angin adalah udara yang bergerak. Jadi udara yang bergerak disebut dengan angin. Angin memiliki banyak manfaat, ya. Jadi angin pun ya memiliki banyak manfaat. Apa saja, Mister? Yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi ada peran angin dalam ya proses terjadinya hujan. Kemudian angin membuat suhu di suatu tempat yang panas menjadi lebih sejuk. Contoh, di rumah anak-anak Mister, ya panas, maka dihidupkanlah kipas angin. Maka ya suasananya yang tadinya panas berubah menjadi sejuk atau dingin. Itu diakibatkan oleh angin. Kemudian angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut ke darat. Nah, ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada siang hari. Tuh, jadi angin pun dimanfaatkan oleh nelayan tuh untuk berlayar. Nah, kalau angin laut itu berembus dari laut ke darat, dimanfaatkan nelayan dari mencari ikan pulang ke rumah. Sebaliknya ada angin darat ya yang dimanfaatkan untuk nelayan ketika mencari ikan ke laut. Nah, ini terjadi pada malam hari. Angin juga memiliki energi untuk menggerakkan benda-benda seperti perahu layar yang memerlukan angin, kemudian kincir angin juga. Sebagai pembangkit listrik juga memerlukan angin. Oke, anak mister, ini contoh angin tuh. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Oke, baik anak mister, sekian dan terima kasih dari mister untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Untuk selanjutnya kerjakan tugas ya. Saya akan dibaca tugasnya dan tetap semangat. Jangan lupa kirimkan tugasnya ke mister ke Google Classroom Mister Abdurrahman ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.